Sahabat sehat, semua orang tahu bahwa air putih adalah sumber kehidupan. Ia tidak hanya menghilangkan dahaga, tetapi juga menjaga organ tubuh tetap bekerja optimal dari jantung, ginjal, hingga otak. Bahkan, banyak pakar kesehatan menyebut bahwa memulai hari dengan minum air putih adalah salah satu kebiasaan terbaik untuk menjaga vitalitas dan memperpanjang usia. Namun, ada satu fakta penting yang sering terlewatkan. Di balik manfaatnya yang luar biasa, minum air putih di pagi hari bisa berubah menjadi ancaman tersembunyi jika dilakukan dengan cara yang salah. Terutama bagi lansia atau mereka yang memiliki kondisi tubuh sensitif, kesalahan kecil dalam cara minum bisa berdampak besar dari rasa mual, gangguan pencernaan, hingga memicu masalah jantung dan ginjal. Niatnya ingin menyehatkan tubuh, tapi efeknya justru sebaliknya. Bukannya segar dan bertenaga, yang terjadi justru lemas, perut begah, atau bahkan detak jantung yang berdebar tak karuan. Lalu, apa yang sebenarnya salah? Kenapa kebiasaan yang terlihat sederhana ini bisa membawa dampak yang tak disangka? Inilah saatnya kita membuka mata dan lebih bijak. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal melakukan hal yang benar, tapi juga melakukannya dengan cara yang benar. Mari kita pelajari bersama agar manfaat air putih bisa kita raih sepenuhnya, tanpa risiko tersembunyi yang membahayakan tubuh. Setelah tidur selama 6-8 jam, tubuh kita mengalami dehidrasi ringan. Tidak ada cairan yang masuk, tetapi aktivitas metabolisme tetap berjalan. Disinilah pentingnya minum air putih di pagi hari. Air membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang selama tidur, sekaligus mempersiapkan organ-organ vital untuk kembali bekerja dengan optimal. Minum air putih di pagi hari juga menjadi langkah awal dalam proses detoksifikasi alami tubuh. Ginjal dan hati, sebagai organ penyaring racun, membutuhkan cukup cairan untuk bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Dengan bantuan air, racun dan limbah sisa metabolisme akan dibuang melalui urin, menjadikan tubuh lebih bersih dari dalam. Tak hanya itu, air juga merangsang pergerakan usus. Bagi banyak orang, kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu melancarkan buang air besar. Ini sangat penting, apalagi bagi lansia yang sering mengalami sembelit. Usus yang aktif di pagi hari adalah pertanda sistem pencernaan bekerja sehat dan lancar. Secara ilmiah, air juga membantu membangunkan sistem saraf. Ketika tubuh terhidrasi, otak bisa bekerja lebih fokus dan cepat. Minum air putih sebelum sarapan terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Maka tak heran, banyak ahli menyebutnya Neosgrahe, energi cair yang murah dan mudah. Namun, manfaat besar ini hanya akan didapat jika dilakukan dengan cara yang benar. Banyak orang terburu-buru minum air dalam jumlah besar segera setelah bangun tidur. Padahal, organ dalam tubuh seperti jantung dan ginjal masih dalam tahap transisi dari kondisi istirahat ke kondisi aktif. Akibatnya, tubuh bisa kaget dan memicu efek samping yang tidak diinginkan. Suhu air juga tidak kalah penting. Air yang terlalu dingin bisa menyebabkan kontraksi mendadak di lambung atau menyebabkan pusing, terutama bagi orang tua. Sebaliknya, air hangat lebih aman dan ramah untuk organ pencernaan di pagi hari. Minum air hangat membantu memperlancar sirkulasi darah, melemaskan otot-otot tubuh, dan memberikan rasa nyaman di perut. Selain itu, posisi saat minum juga harus diperhatikan. Minum sambil berdiri atau dalam posisi terburu-buru dapat mengganggu sistem penyaringan tubuh. Minumlah sambil duduk perlahan-lahan dan nikmati setiap tegukan. Cara ini membantu air menyerap lebih baik dan memberi sinyal positif ke otak bahwa tubuh sedang dipenuhi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, sahabat sehat, minum air putih di pagi hari memang sangat penting dan penuh manfaat. Tapi seperti halnya ibadah, niat baik harus dibarengi dengan cara yang tepat. Waktu, suhu, dan cara minum semuanya berperan besar dalam menentukan apakah air menjadi sumber kesehatan atau justru menjadi bencana tersembunyi. Mulailah pagi dengan bijak.
Mulailah dengan 1 gelas air, tapi dengan penuh kesadaran. Minum air putih di pagi hari memang sangat disarankan. Namun, seringkali karena terlalu semangat ingin sehat, orang langsung menenggak 1 liter atau lebih sekaligus. Ini adalah kesalahan pertama dan paling umum. Tubuh kita, terutama setelah bangun tidur, belum siap menerima cairan sebanyak itu dalam waktu singkat. Akibatnya, bisa muncul rasa mual, perut terasa penuh, bahkan tubuh menjadi lemas secara tiba-tiba. Kesalahan kedua adalah minum air dalam keadaan perut sangat kosong, tanpa aktivitas fisik apapun sebelumnya. Saat kita tidur, sistem pencernaan ikut beristirahat. Begitu bangun, bila air langsung masuk dalam jumlah banyak tanpa pemanasan tubuh atau sedikit gerakan, sistem cerna bisa terkejut. Ini sering menyebabkan perut kembung atau terasa tidak nyaman sepanjang pagi. Yang ketiga, dan sering dianggap sepele, adalah menggunakan air dingin atau bahkan air es setelah bangun tidur. Air dingin dapat menyebabkan kontraksi mendadak di lambung dan memperlambat kerja metabolisme. Bagi lansia atau yang memiliki masalah lambung, hal ini bisa memicu sakit perut, nyeri ulu hati, atau sensasi menggigil yang tiba-tiba. Air dingin juga menyulitkan tubuh menyerap cairan secara optimal. Minum air sambil berdiri atau tergesa-gesa juga termasuk kesalahan yang berbahaya. Dalam posisi berdiri, air masuk dengan cepat dan menghantam dinding lambung dengan tekanan lebih besar. Selain mengganggu sistem pencernaan, kebiasaan ini juga tidak memberi cukup waktu tubuh untuk mengenali volume cairan yang masuk, sehingga sering terjadi kelebihan konsumsi air tanpa sadar. Terlalu fokus pada kuantitas, bukan kualitas juga jadi masalah. Banyak orang menganggap semakin banyak air yang diminum, semakin sehat. Padahal, memaksakan minum air dalam jumlah besar tanpa memperhatikan kondisi tubuh bisa mengencerkan kadar natrium dalam darah. Ini berpotensi menyebabkan hiponatremia yang bisa menimbulkan gejala seperti kebingungan, kejang, hingga kehilangan kesadaran. Ada juga yang minum air putih sambil melakukan aktivitas lain seperti mengecek ponsel atau sambil berjalan. Ini membuat proses menelan air menjadi tidak sadar dan terburu-buru. Minum dengan cara seperti ini membuat tubuh tidak maksimal dalam menyerap manfaat air dan risiko tersedak pun meningkat, terutama pada lansia atau mereka yang memiliki gangguan refleks menelan. Beberapa orang juga mengandalkan air putih pagi sebagai pengganti sarapan. Ini keliru. Walaupun air putih penting, tubuh tetap membutuhkan asupan nutrisi padat setelah semalaman berpuasa. Mengandalkan air saja tanpa makanan bisa membuat gula darah turun dan tubuh menjadi lemas. Kombinasikan air putih dengan sarapan ringan agar energi tetap terjaga. Kesalahan-kesalahan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, bisa berdampak besar bagi kesehatan dalam jangka panjang. Ginjal harus menyaring lebih keras, jantung bekerja lebih cepat, dan sistem pencernaan bisa terganggu. Jangan remehkan cara minum air. Tubuh kita adalah sistem yang sensitif, terutama setelah bangun tidur. Perbaiki cara, atur ritme, dan jadikan air benar-benar sebagai sahabat kesehatan, bukan sumber masalah. Sahabat sehat, perlu diketahui bahwa tubuh manusia bukanlah wadah kosong yang bisa diisi sesuka hati. Terutama setelah bangun tidur, organ-organ tubuh masih dalam fase transisi dari istirahat menuju aktif. Jika kita langsung mengisi tubuh dengan air dalam jumlah besar atau suhu yang tidak sesuai, maka tubuh akan kaget dan merespons secara negatif. Reaksi ini sangat nyata pada orang dewasa dan lansia yang organ tubuhnya tidak sekuat dulu. Salah satu risiko yang paling sering terjadi adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Ketika terlalu banyak air masuk dalam waktu singkat, kadar natrium dalam darah bisa turun drastis. Akibatnya, tubuh mengalami kondisi yang disebut hiponatremia. Gejalanya beragam, mulai dari pusing, lemas, bingung, hingga dalam kasus berat bisa menyebabkan kejang atau kehilangan kesadaran. Ini bukan hal sepele, apalagi bagi lansia yang keseimbangannya sudah menurun secara alami.
Minum air terlalu cepat dan banyak juga bisa memicu pembengkakan jantung. Ketika cairan masuk dengan cepat, volume darah dalam tubuh meningkat secara mendadak. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, ini bisa menjadi pemicu yang sangat berbahaya dan meningkatkan risiko serangan jantung ringan. Tak kalah penting, ginjal juga ikut menanggung beban. Organ ini bertugas menyaring cairan yang masuk ke tubuh. Jika air datang dalam jumlah besar dalam waktu singkat, ginjal dipaksa bekerja lebih berat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, terutama pada lansia yang memang cenderung mengalami penurunan fungsi organ secara alami. Bahkan bisa memicu gejala seperti buang air kecil berlebihan atau justru pembengkakan akibat cairan tidak tersaring optimal. Masalah lain yang sering muncul adalah perut kembung dan mual. Ini terjadi karena air masuk ke sistem pencernaan yang masih tidur. Lambung yang belum aktif belum mampu menerima tekanan dari volume air yang masuk. Akibatnya, gas terperangkap, menyebabkan rasa begah, nyeri, dan kadang ingin muntah. Pada sebagian orang, kondisi ini bisa berlangsung berjam-jam dan mengganggu aktivitas pagi hari. Bagi penderita MAAG atau gangguan lambung lainnya, minum air dalam keadaan perut kosong bisa memperparah gejala. Air dapat meningkatkan produksi asam lambung secara tiba-tiba karena sistem pencernaan merasa harus memproses sesuatu. Alhasil, perut terasa perih, mulas, bahkan bisa kambuh MAAG yang sudah lama reda. Padahal niat awal hanya ingin sehat. Kesalahan dalam waktu dan cara minum air juga berdampak pada tekanan darah. Beberapa orang merasa pusing setelah minum air putih pagi-pagi. Ini bisa jadi karena perubahan tekanan darah yang mendadak akibat masuknya cairan dalam jumlah banyak, terutama bila dilakukan sambil berdiri, tanpa aktivitas pendahulu atau dalam kondisi belum stabil setelah bangun. Jadi sahabat sehat, jangan anggap remeh kebiasaan kecil ini. Tubuh kita bukan mesin, tapi sistem kompleks yang butuh penyesuaian dan perhatian. Minum air putih tetap penting, tapi lakukan dengan cara yang tepat agar manfaatnya bisa dirasakan, bukan malah menjadi penyebab masalah baru. Ingat, yang menyehatkan bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana kita melakukannya. Langkah pertama yang paling aman dan efektif adalah memulai hari dengan segelas kecil air hangat, sekitar 200-250 ml. Air hangat membantu membangunkan sistem pencernaan secara perlahan tanpa mengejutkan tubuh. Hindari air dingin, apalagi air es, karena dapat menyebabkan kontraksi mendadak pada lambung dan memperlambat proses metabolisme. Suhu hangat membuat tubuh lebih nyaman dan cairan lebih mudah diserap. Minumlah air secara perlahan sambil duduk. Hindari menenggak sekaligus dalam posisi berdiri atau terburu-buru. Minum sambil duduk membantu cairan mengalir tenang dan merata ke seluruh tubuh, sekaligus mengurangi tekanan pada ginjal dan jantung. Menikmati air dengan perlahan juga memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sedang menerima asupan penting, sehingga respon tubuh menjadi lebih tenang dan efisien. Setelah bangun tidur, berilah jeda sekitar 5-10 menit sebelum mulai minum air. Gunakan waktu ini untuk peregangan ringan, tarik napas dalam-dalam, atau sekadar duduk tenang sejenak. Jeda ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri dari fase istirahat menuju aktif. Langsung minum air tanpa adaptasi bisa membuat tubuh kaget, terutama pada orang dengan tekanan darah tidak stabil. Bagi yang memiliki masalah lambung seperti MAAG atau reflux asam, lebih baik mengonsumsi makanan ringan dulu seperti sepotong kecil biskuit kering, roti tawar, atau kurma. Ini membantu melapisi lambung dan mengurangi kemungkinan mual atau perut perih setelah minum air. Jangan biarkan lambung yang kosong langsung menerima cairan, karena ini bisa memicu produksi asam lambung berlebihan. Hindari minum air dalam jumlah besar sebelum buang air kecil pertama di pagi hari. Saat tidur, ginjal bekerja menyaring cairan dan racun.
Setelah bangun, tubuh masih menyimpan kelebihan cairan. Minum banyak air sebelum proses eliminasi pertama bisa menambah beban ginjal dan menyebabkan pembengkakan atau tekanan pada sistem kemih. Maka, biasakan buang air kecil dulu, baru konsumsi air berikutnya. Kunci utama dari kebiasaan sehat ini adalah keseimbangan. Jangan terobsesi dengan jumlah air, tapi fokuslah pada kualitas dan cara minumnya. 1 gelas air yang diminum perlahan dan tepat waktu jauh lebih bermanfaat daripada 2 liter yang diminum terburu-buru. Ingat, organ tubuh memiliki batas toleransi dan memperlakukannya dengan bijak adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Jadikan kebiasaan minum air putih di pagi hari sebagai rutinitas yang sakral dan menenangkan. Bukan sekadar rutinitas mekanis, tapi sebagai bentuk kesadaran penuh untuk memulai hari dengan benar. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana namun tepat ini, manfaat luar biasa dari air putih akan benar-benar terasa, tanpa membawa risiko tersembunyi bagi tubuh. Sahabat lansia dan keluarga tercinta, air putih adalah anugerah sederhana tapi luar biasa dari Allah. Tak berwarna, tak berbau, tapi kekuatannya menyentuh seluruh sistem tubuh kita. Ia mengalir membawa kehidupan, membersihkan racun, menyegarkan sel, dan memberi tenaga pada setiap langkah kita. Tapi seperti halnya obat terbaik, air pun perlu cara pakai yang bijak. Salah waktu, salah cara, justru bisa menjadi beban bagi tubuh, apalagi di usia senja. Terkadang, niat kita ingin sehat malah menjadi petaka karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Kita terburu-buru, terlalu banyak, atau memilih waktu yang salah. Padahal tubuh kita, terutama saat bangun tidur, sedang butuh kelembutan, bukan tekanan. Maka jangan asal minum, tapi minumlah dengan penuh kesadaran. Bayangkan setiap tegukan air di pagi hari bisa menjadi amal. Bila dilakukan dengan niat untuk menjaga titipan Allah, maka itu bukan sekadar kebiasaan, tapi ibadah. Minum perlahan, sambil duduk dengan air hangat, semua itu bisa menjadi bentuk syukur atas nikmat kesehatan yang masih kita miliki. Ingatlah, tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya. Ia adalah amanah dari Sang Pencipta yang harus kita jaga. Maka, setiap tindakan, sekecil apapun, termasuk saat minum air, hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal memperpanjang umur, tapi juga soal mempertanggungjawabkan hidup. Bagi sahabat lansia, langkah kecil seperti minum dengan benar bisa memberi dampak besar. Organ tubuh yang sudah bekerja puluhan tahun butuh perhatian lebih. Jangan sakiti mereka dengan kebiasaan ceroboh. Sebaliknya, berilah haknya. Air yang cukup, cara yang tepat, dan waktu yang bijak. Mari ajarkan juga pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Tunjukkan bahwa menjaga kesehatan bukan hal remeh, tapi bagian dari kehidupan yang penuh makna. Jadikan rumah kita tempat kebiasaan sehat dimulai, termasuk dari hal paling dasar, cara minum air yang benar. Akhirnya, semoga setiap tetes air yang kita minum menjadi sumber keberkahan, kekuatan, dan panjang umur yang penuh manfaat. Minumlah dengan bijak karena sehat lebih lama bukan soal kebetulan, tapi hasil dari kesadaran dan cinta kita pada tubuh yang telah banyak berjasa.